satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami semuanya Tuhan, hingga kami bisa berkumpul pada sore hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun kami berdua masih dalam Zoom Tuhan, ini kami tetap percaya kepadamu ya Yesus. Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Amin. Engkau hadir dalam hati kami masing-masing. Allahku yang baik dunia. Berkati Tuhan, urapi Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja berkarya ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Urapi semua peralatan yang kami pakai Tuhan. Wifi, internet, juga EPLN. Semua Engkau berkati Tuhan agar semua bisa kami pergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita harus ini dengan yel-yel kita ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Ini kelihatannya belum semangat nih semua nih. Pagi. Salam. Pagi. Iya, pagi benar. Oke, supaya kita nih lebih semangat nih ya. Saya kasih lagu yang semangat dulu nih, biar kita tetap suka cita ya. Saudara, hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersukacitalah, itu adalah perintah Allah yang harus saudara dan saya lakukan. Come on, dijadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Oh yeah. Kami mau bergembira, bersukacita bagi Allah kami. Oh yeah. Haleluya. Dengan pujian ini bersama-sama. Are you ready? Haleluya. Katakan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira Tuhan senang. Oh yeah. Mari bergembira. Jemaat Tuhan, mari angkat suaramu. Lakukan, naikkan pujian ini bersama. Dan katakan, oh hati yang gembira adalah obat. Hey, seperti obat hati yang senang. Oh, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Oh, hati yang gembira Tuhan senang. Oh, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Come on. Hati yang gembira Tuhan senang. Oh, kami bergembira, kami bersukacita sebab kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Hey, mari naikkan pujian ini bersama dengan saya. Let's go. Oh yeah, oh. Engkau bersama kami. Penyertaanmu sempurna. Haleluya. Are you ready? Katakan haleluya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Nyanyikan pujian, dikatakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Oh. Dalam hidup ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Oh. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dia jauh lebih besar dari segalanya. Oh.
setuju Allah kita dahsyat dan perkasa? Mari berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Oke, thank you Pak Haryadi, selamat sore. Brother Rio. Selamat sore Pak Dani, selamat sore semuanya. Brother Rio sudah hadir. Ya, sore. Ya, Rio sudah siap sambil mempersiapkan ya. Ya. Ya, sebelum Nasiril mempersiapkan ini mungkin Pak Sastra nih, jadi Ibu Tina masih penasaran ya. Jadi kemarin yang sudah dengar sharing dari kemarin William Lau ya tentang bagaimana berdoa kesembuhan dengan otoritas dan karunia kesembuhan ya. Mungkin itu masih bingung ya Ibu Tina ya. Apa bedanya karunia kesembuhan dengan kita menyembuhkan orang dengan otoritas ya. Ya, Rio sudah siap Rio? Oke. Ya, siap. Satu. Ya. Lagunya. Oke. Ya. Kedengaran 1 2. Kedengaran. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Saya akan mengulang lagunya Om Sultan. Ya. Saat sujud dan sepi. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup kita berarti tanpa selingkuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan.
Oke, thank you Ril. Iya. Pak Sastra mana nih Bu Yuni? Kok hilang? Baru Iya. mau sini Pak. Lagi ngambil ini senjatanya. Ya, oke. Sebelum kita apa namanya kita sharing ya, mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Tina. Halo Ibu Tina. Ya, Ibu Tina ada pertanyaan ya kemarin kita yang ikut. Siapa yang ikut kemarin acara kemarin? Ya, ya. Siapa yang ikut acara kemarin? Itu ada Pak Haryadi juga ya. Siapa lagi? Dita ikut enggak? Ya, Saya, jadi saya ada. mau nanya, Ya, saya mau nanya gini, saya nanya dulu deh. Yang lain pikirin nanti gantian. Kalau kita doain orang ya yang bukan orang Kristen, kita usirkan dengan cara kayak kemarin apa itu dikasih tenaga dan kuasa sama Tuhan gitu. Kita usir ininya penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus, penyakit pergi. Ya, saya mau doain ini orang sakitnya kanker tulang dan udah parah gitu Pak. Tapi masih muda, masih kecil, anak kecil masih SMA gitu. Nah itu kalau dia sembuh, puji Tuhan ya mungkin sekampung bisa geger ya. Tapi kalau nggak sembuh bagaimana? itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Oke, ini Pak Sastra, silakan Pak Sastra. Ya, dikasih dasar firmannya dulu nih. Ya, firmannya saya di tempat ini. Numpang dulu saya punya ada hand. Gini Bu Tina, saya cukup pengalaman sudah banyak lah, tapi saya tidak pernah bercerita kesaksian orang disembuhkan dan lain sebagainya. Kalau saya sebutkan yang tidak punya anak aja banyak sekali saya berhasil sampai saja di Bapak Ani sampai diundang ke Bali. Terus KKR juga Pak Dani itu. Kalau Pak Dani kan saya selesai aja. Terusan mendoakan orang. Jadi gini, bukan kita yang menyembuhkan. Emang bukan kita. Ya, intinya bukan kita. Kita tuh hanya melakukan tugas kita. Kalau dia sembuh, kalau dia ikut kita ya syukur. Kalau misalnya ini hilang, tuh gimana sih? Sebentar. Waduh, ini gimana nih bro? Pakai sendiri dah, pakai sendiri. Sudah. Kalau dia sembuh, ya puji Tuhan gitu. Tapi kalau tidak sembuh, ya kita mau apa lagi gitu. Yang penting kita sudah melakukan semua. Kalau saya malah doakan, pernah orang dulu ya didoakan, mungkin sudah 7 orang mati malah. Ya, karena memang minta orangnya yang didoakan keluarganya tuh minta supaya dia dicabut segera gitu, karena sudah nggak sanggup bayar rumah sakit. Check out. Ya, jadi saya dulu mendoakan orang tuh Bu Tina sampai takut saya. Lama-lama saya dibilang pendeta penyambar nyawa nanti gitu. Jadi gini, kalau menurut saya kita tidak punya a priori ya sembuh apa tidak dan lain sebagainya. Yang penting kita doakan kuasa Tuhan. Jadi bagaimanapun hidup kudusnya segala macam, kalau Tuhan tidak menyembuhkan kita nggak bisa. Kita cuman berdoa setulus hati ya, gitu aja ya. Sedikit saya tidak bisa nyebutin di Solo. Jadi, itu kalau kota malam. Jadi gini, kalau kita doain, ini kan orangnya jauh Pak, di luar kota ya, di Jawa Tengah gitu, di kampung gitu ya, pakai handphone, tapi dibawa sama dia ke rumah sakit Semarang, pakai handphonenya suruh didengerin ke yang sakit, atau dibuka aja begitu. Terus handphonenya pakai ini nggak bisa ngelihat nggak? Apa cuman suaranya aja? Saya juga sering mendoakan bertelepon, sering video kalau nggak sering ada yang sembuh, ada yang
video Terus call ada yang mati, caranya. ada yang Iya, mati juga gitu. iya. Jadi Mati, apapun yang hidup itu kehendak Tuhan kan. ya itu kehendak Iya. Tuhan, bukan kehendak kita. Dan Kita ya enggak, bukan kehendak kita lah gitu. kita Jadi nggak kalau bisa dia sembuh, apa-apa. Tuhan. Kalau dia mati, ya sudah waktunya. Itu aja. Jadi kalau terus dia sembuh terus ikut Yesus, puji Tuhan juga. Kalau tidak ikut, ya puji Tuhan juga. Kita tidak bilang, kita tidak bisa maksa. Gitu. Kan tadi malam juga disebutkan, jangan paksa. Jadi biar Roh Kudus berkarya. Jadi tidak usah. Yuk harus kalau sudah sembuh harus, jangan. Kalau dia memang Tuhan mau, pasti dia ikut. Ya saya kan banyak Mungkin juga dia nobatkan orang, banyak, ya banyak lah. Tapi nggak pernah paksa gitu, jangan. Pokoknya biar Roh Kudus berkarya itu aja. Mau doa doakan dengan ikhlas. Kalau gitu aja menurut saya, dengan ikhlas saya Ya, tapi doakan. Biar sekarang kita udah belajar cara doanya. Kalau dulu kan kita berdoanya itu ke atas. Jadi kita minta dulu sama Tuhan biar Tuhan sembuhkan. Tapi menurut kemarin kita kan udah dikasih kuasa dan tenaga sama Tuhan Yesus. Jadi kita doanya perintah ke bawah kepada penyakit itu. Kita perintah, penyakit pergi. Go katanya. Iya. Pergi lihat penyakitnya. situasi juga, lihat. Jadi Ibu Tina ya, ya, ya mungkin Mungkin Ibu Tina memperhatikan saya, setiap saya mendoakan orang, saya kan tidak pernah berdoa. Bu, langsung saja, karena saya sudah tahu caranya seperti itu. Tadi malam itu yang benar. ya, Tadi, mungkin, ya. saya pernah berdoa, dalam nama Yesus, keluar penyakit. Udah. Saya selalu pakai seperti raja, karena kita sudah Iya. diberi kuasa. Ya. Perintah aja. Raja perintah. Saya boleh kasih pendapat ya, Bu Iya, Tina. boleh Jadi, Pak Dani. kita ini kan sudah diberikan oleh otoritas dengan Tuhan. Jadi memang Tuhan berikan kita otoritas untuk mendoakan seperti yang di dalam kemarin ya, di dalam perjanjian di kitab Injil ya, bagaimana murid-muridnya diberikan kekuatan, kuasa, otoritas ya untuk mengusir atau menyembuhkan orang sakit. Ya, jadi mereka tidak berdoa lagi tapi langsung berkata orang ini sembuh. Nah, jadi otoritas itu memang kita juga punya Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita, tetapi di balik itu ya dikatakan ya kita perlu iman. Nah, iman itu bagaimana itu bisa dibangun, itu bagaimana kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan ya, mendengarkan suara Tuhan ya, dan hidup kita ini kudus, hidup kita benar ya. Jadi jangan sampai kita mentang-mentang kita diberikan otoritas kita main doain orang kita orang sakit bilang sembuh ya, dan kemudian tidak terjadi kesembuhan. Kenapa? Karena kita harus introspeksi ya, apakah hidup kita ini udah benar di hadapan Tuhan ya. Saya percaya kalau waktu kita mau mendoakan orang yang kesembuhan itu, kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan ya, Tuhan pasti akan memberitahu kita ya, memberitahu ke kita ya hal-hal yang dimana kita akan ketemu dengan orang, dan orang itu kita katakan dalam nama Yesus sembuh ya. Dan ini seperti yang terjadi waktu itu saya di Jatinegara ya. Waktu di Jatinegara saya dihadapkan pada waktu itu ada orang saya waktu itu mengantar majalah Voice, dan ternyata di situ ada seorang wanita yang bisu ya dari kecil ya, dia pakai jilbab. Kemudian dengan langsung saya tidak berdoa lagi, saya katakan ya, karena Roh Kudus bilang kamu sekarang aku sudah memberikan otoritas itu ya, sekarang kamu lakukan. Dan waktu saya lakukan, saya bilang dalam nama Yesus ya, wanita ini saya bilang bisa bicara ya, dalam nama Yesus bisa bicara. Dan waktu saya katakan demikian, tiba-tiba wanita itu jatuh, kemudian disaksikan oleh banyak orang yang bukan orang Kristen, orang Muslim ya. Dan mereka lihat, waktu itu saya tahu bahwa ini hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah itu. Dan saya biarkan kurang lebih setengah jam, dia bangun, tiba-tiba wanita ini langsung bisa loncat, dia bisa bersuara, dia berteriak ya. Dan saya percaya bahwa itulah karena kuasa yang
yang Roh Kudus Tuhan berikan otoritas kepada kita untuk berkata sembuh, ya. Dan itu waktu sebelum saya ke sana, memang sebelumnya, ya. Jadi kita lihat waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat, ya, selalu dia punya waktu untuk berdiam diri, dia mencari tempat yang sepi, ya. Disitulah dia mendapatkan kekuatan, ya, dari Tuhan, dari Bapaknya. Kemudian kita lihat setelah dia berdoa sendiri, ya, kemudian yang dia lakukan adalah dia melakukan mujizat. Dia tidak berdoa lagi, tapi dia katakan orang ini sembuh dalam dia pakai dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam cara penyembuhan, ya. Dan ini yang saya lihat bagaimana Tuhan Yesus kasih contoh ke kita. Sebelum kita lakukan pelayanan, kita harus punya waktu teduh dengan Tuhan, berdoa, ya. Tuhan Yesus tuh berdiam di waktu dia melakukan mujizat-mujizat, saya lihat diawali dengan berdoa, ya. Dia berdiam diri, dia berdoa. Tapi setelah dia pergi, ya, dalam pelayanan, dia tidak lagi berdoa, tetapi dia lakukan otoritas sebagai raja, ya, pelayanan raja. Nah, ini yang perlu kita lakukan para pendoa, demikian juga, ya. Makanya penting sekali saya bilang kita punya waktu-waktu teduh dengan Tuhan, ya. Di dalam dengan kita berteduh dengan kita punya waktu teduh dengan Tuhan, itu pasti, ya, kita akan dapat kekuatan, dapat power yang luar biasa, dan kuasa itu akan menyertai kita. Itu mungkin saya tambahkan Ibu Tina, ya. Bro Dani, mungkin Pak Aryadi kan dokter. Makasih, itu. Pak. Ya. Pak Aryadi itu kan berusaha juga pasiennya supaya sembuh. Mungkin banyak juga yang nggak sembuh, coba Ya. Pak Aryadi. Ya, banyak juga, itu contoh juga bisa, ya. Ya, ayo Pak Aryadi. Ya. Saya kan suka kalau berdoa orang yang di ICU atau yang pokoknya di tempat yang itu di Usada itu ada satu tempat, ya, ICU-nya tuh bukan ICU, apa namanya, ya? Itu kalau orang udah masuk situ udah pasti mati katanya. Ya. Saya disuruh doa di situ. Waduh, saya bilang ya oke, saya bilang, ya, dalam nama Yesus, ya, saya serahkan semua penyakitnya di dalam nama Yesus, dan terserah kehendak Tuhan lah yang jadi. Itu aja saya doain, kehendak Tuhan yang jadi. Saya nggak bilang mau jadi sembuh atau apa, enggak. Kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi kan dia bisa sembuh atau dia langsung lewat, ya, check out gitu, ya. Nah, itu aja saya ituin. Dan ternyata juga, ya, kebanyakan karena udah jadi semua orang bilang kalau udah masuk ke ruangan itu udah pasti mati dia, pasti, ya, didoain kayak apa juga pasti mati, katanya pasti liwat. Ya, jadi saya bilang coba saya disuruh minta doain, ya, saya bilang ya udah dalam nama Yesus, kehendak Tuhan lah yang jadi, ya. Saya nggak bilang mau jadi sembuh atau mau jadi meninggal atau apa, itu semua kehendak Tuhan. Jadi itu aja yang saya bilang, saya doain, ya. Kemudian saya keluar, nggak lama besoknya mungkin ada yang tahan sampai besok, ya. Kemudian dia bisa keluar, nggak sampai meninggal. Tapi ada juga yang langsung habis doain 1 jam kemudian meninggal gitu, ya. Jadi kita nggak bisa ini, kita diberi kuasa tapi bukan otoritas kita. Jadi kita hanya melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhanlah yang punya otoritas itu. Jadi Tuhan bilang oke, sembuh. Kalau dia bilang meninggal, atau dia keluar lagi lama. Kayak kemarin kan William Law bilang ini kalau siapa tuh namanya, si Kimberly itu, ya. Itu si Roman Huta Barat yang mesti punya ini, jangan minta sama siapa, David Sadikin lah katanya, sama siapa. Iya, betul. Dia sendiri Dan dia nggak mau doain kan tadi malam, dia nggak mau doain. Iya. Itu aja. Jadi saya bisa kasih contoh juga ini. Jadi kan Pak Sastra bilang dokter, ya, Ibu Tina, ya. Dokter itu berapa banyak itu, ya, pasien itu yang juga meninggal, ya. Ya, dan dokter itu kan sebenarnya, ya, dia sudah diberikan otoritas dibekali dengan kuasa, dibekali dengan ilmu. Tapi kita lihat banyak dokter juga pasiennya banyak yang mati juga, ya. Nah, makanya ini tergantung juga kerjasama dengan si pasiennya, Pak Haryadi, ya. Kadang-kadang
itu pasien itu waktu datang ke dokter dia sakit, dia bisa sembuh langsung ya, karena ada faktor psikologis ya dari si pasiennya, dia udah ya padahal Istilahnya juga. sugesti ya. Padahal obat yang dia kasih sama dokter yang lain juga sama mungkin ya, tapi begitu dia datang ke Pak Haryadi kayaknya wah aku sembuh gitu. Nah itu demikian juga orang yang Percaya gitu, dia percaya. nah jadi kita Ya, sekarang begini bro, tugas kita sebagai pendoa, kita hanya mendoakan, memang semua diberi kuasa, tetapi keputusan itu kan ya kita diberi kuasa, tetapi kita tidak punya keputusan gitu. ya Kecuali keputusan kalau di Ya. perusahaan kita diberi kuasa, kita bisa punya keputusan. Tetapi di doa semua diberi kuasa, tapi keputusan ada di tangan Tuhan. Jadi Ya. kita mendoakan biarlah keputusannya sama Tuhan Yesus gitu aja. Tidak susah gitu. Kita beri Kehendak kuasa, Tuhan yang tapi jadi. kita keputusan beda dengan jadi direktur. Kalau direktur itu punya keputusan, ada keputusan tertentu, tapi di sini diberi kuasa. Lukas 10, Markus 6, 16, 19, terusan Yohanes 1, 12 diberi kuasa, tapi kita nggak punya keputusan, bilang sembuh, ya buktinya banyak nggak sembuh tapi mati dan lain sebagainya. Artinya kita nggak punya keputusan tetap ada di mendoakan. Itu aja menurut saya. Kalau saya doakan Jadi- sembuh ya puji Tuhan. Kalau Ini- tidak, karena keputusan Tuhan Yesus. ini Pak Sastra, jadi kita mau ini ya kita udah ini Udah kita belum jelas ya. selesai ngomongin yang meninggalnya, aduh Dita trauma. Kenapa Dita? Trauma Bapak, Dita masih Ya. trauma. Ya, jadi oke kita sekarang ya bicara tentang tadi udah kesembuhan dengan otoritas. Nah, ini mungkin yang kita mau tanyakan ini Pak, teman-teman bertanya nih, apa bedanya dengan karunia kesembuhan? Ini udah bicara tentang di kisah waktu Roh Kudus dicurahkan itu ada karunia, ada 9 karunia ya. Salah satu adalah karunia kesembuhan. Nah, karunia kesembuhan itu diberikan ke siapa ya? Ya silakan Pak Sastra atau Bu Yuni bisa jawab ini. Ya, Bu Yuni dulu. Bu Yuni. Atau yang sudah gini, sebetulnya karunia itu pemberian Tuhan, bro, Pak. Gitu. Jadi misalnya orang itu didoakan sembuh. Sebetulnya bukan karunia juga menurut saya. Jadi benar juga sih tadi malam itu, karena otoritas Tuhan gitu. Ya kan dia bilang karunia itu sebetulnya siapa yang diberikan? Karena orang doakan sekali bisa sembuh. Apakah itu karunia? Gitu. Menurut saya juga sependapat dengan yang tadi malam itu, bahwa itu otoritas Tuhan. Kalau ada karunia, ya puji Tuhan. Gitu. Kan dibilang karunia itu ada setelah pencurahan Roh Kudus, sebelumnya kan tidak ada. Ya, jadi kalau menurut saya ya, sebelum nanti Pak Ibu Yuni atau Pak Sastra, jadi karunia kesembuhan itu adalah sebetulnya ada karunia yang diberikan pada pribadi yang dikhususkan oleh Tuhan dalam pelayanan kesembuhan ya. Jadi memang ada orang-orang yang dikhususkan Tuhan mempunyai karunia kesembuhan ya. Karunia kesembuhan ini adalah orang-orang yang dikhususkan. Jadi ada beberapa memang saya lihat hamba-hamba Tuhan ya itu diberikan karunia kesembuhan ya. Dan ini diberikan kepada kepada seorang yang dikhususkan. Nah, kalau otoritas itu diberikan kepada kita semua, anak-anak Tuhan ya, untuk ya kepada semua orang ya. Karunia tertentu. Karunia itu tertentu ya, seperti karunia juga mengusir setan. Nah, itu karunia, ada karunia. Nubuatan. Ya. Gitu. Ya, beda dengan kita mengusir setan dengan otoritas ya. Nah, karunia itu ada beberapa orang memang dikhususkan oleh Tuhan untuk pelayanan di situ. Ya, Ibu Yuni, silakan Ibu Yuni. Jadi untuk tadi karunia kesembuhan ya. Ya. Tidak semua pendeta, ini karena ada di buletin nih. Satu pendeta ditulis punya karunia kesembuhan. Pendeta lain nggak ditulis itu. Nah, jadi di sini ternyata karunia kesembuhan ya, tidak semua pendeta atau semua pelayan Tuhan itu
dikasih sama Tuhan. Mungkin hal-hal tertentu seperti ada pendeta yang memang dia khusus punya karunia kesembuhan. Tapi apakah juga semua yang didoakan sembuh? Ternyata juga enggak tuh. Ya. Nah, jadi dia tetap berdoa. Orang altar call ke depan didoakan. Tapi ternyata juga enggak semua sembuh. Paling dari sekian ratus orang yang maju altar call ya paling ya kesembuhan. Cuman ada beberapa. Karena Jadi keputusan di Tuhan Yesus sudah bukan dia yang dikatakan berikan. punya karunia kesembuhan. Tapi ternyata juga tidak 100% dia tuh benar-benar, tapi ternyata ya itu masih juga semua tuh otoritasnya di tangan Tuhan. Juga seperti kita ya Bu Tina, kalau kita mau menyembuhkan, mau mendoakan orang Muslim ya, yang selain orang Kristen, kita harus bertanya dulu, Bu atau Pak, mau nggak saya doakan? Tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan saya, Tuhan Yesus. Jadi kalau dia udah oke, mau didoakan, ya doakan aja langsung. Tapi kalau dia nggak mau ya karena dia, kalau orang Kristen sih otomatis pasti mau ya. Kebanyakan sih, tapi ada yang nggak mau deh Bu. Di tetangga saya nih, saya kan masih di GPIB. Anaknya kanker otak. Kita ibu, saya nggak mau. Saya lebih percaya. Kenapa nggak mau? Jawabannya gini Bu, saya lebih percaya ke Mon Elizabeth daripada doa. Ya sudah, oh iya Bu, silahkan biarlah semua sesuai dengan iman. Ini benar-benar loh Bu, ini orang Kristen nih, kita mau doa nggak mau. Ya ampun. Jadi ya begitulah, memang kita kalau memang kita mau doakan ya doakan, tapi bukan berarti kita tuh maksa Tuhan kalau kita itu apa ya langsung pasti sembuh. Ya, semua adalah kehendak Tuhan. Imannya kita ya seberapa iman yang kita doakan juga semua tergantung dari iman masing-masing. Semua keputusan ada di tangan Tuhan. Yang penting kalau model raja gitu, raja memerintah, kita nggak perlu iman orang yang disembuhkan. Cuman dia mau nggak disembuhkan, gitu, mau nggak didoakan. Tapi imannya dia kan nggak ada, nggak percaya, dia belum mengerti, belum tahu mana dia punya iman. Ya. Makanya kita tanya dulu apa mau nggak dia didoakan. Tapi imannya bukan iman kita ya, iman yang ngedoain gitu. Ya. Sebetulnya kalau Tuhan berkarya, orang yang baru kemarin juga bisa dipakai Bu. Maaf ya, tidak perlu terlalu banyak teori gitu. Kalau Tuhan berkarya, di situ intinya tuh. Kalau Tuhan berkarya, ya maaf aja, saya nggak ngerti apa-apa, saya doain orang sembuh aja gitu, sembuh aja. Jadi kira-kira begitulah. Ini sebetulnya kalau Tuhan Yesus berkarya, tidak ada yang saya apapun bisa terjadi. Kalau dia tidak berkarya, sehebat apapun kita nggak ada gunanya. Itu aja kalau menurut saya. Iya, jadi seperti contohnya karunia kesembuhan itu Pastor Andi ya, yang di Kalimantan ya gitu. Tapi juga banyak yang nggak sembuh kan? Ya, banyak. Ya, itu Pastor Andi itu contoh dia diberikan karunia Tuhan, karunia kesembuhan ya. Dan banyak juga yang didoakan dia juga nggak sembuh. Ya. Ya, tapi cara mendoakannya cara raja ya, raja. Nah, itu dia dengan cara raja juga ya. Bukannya karunia, bukan dia cara raja. Jadi memang itu menurut saya ada beberapa di-combine ya, seperti kalau kita lihat Pastor Philip Montova juga dia Tuhan berikan karunia kesembuhan. Tapi dia berbagai macam cara, dia kadang-kadang dia melakukan dengan kombinasi dengan tindakan raja, tindakan profetik ya, dan tindakan imamat ya. Jadi dikombinasikan dengan karunia kesembuhan itu ya. Jadi caranya dengan tadi ya, tindakan raja, tindakan profetik, tindakan iman. Tapi kita harus tahu orang-orang yang punya karunia khusus kesembuhan ya, karunia kesembuhan. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan ya berikan otoritas. Nah, masalah dia sembuh atau tidaknya ya memang itu kita serahkan kepada yang pemegang otoritas itu. Ya, nah, kalau kuasanya ada di Tuhan Yesus. Iya. Soalnya kalau kita nanti
ini kita diberikan semua kita doakan orang itu sembuh, kita jadi sombong. Jadi Tuhan kita. Malah kita jadi dukun jadi. Jadi Tuhan Ibu Tina gitu. Tuhan Pak Sastra, Tuhan Pak Amos. Serem kalau Serem. begitu. Jadi gini aja, pokoknya kita diberi kuasa, kita doakan, itu aja. Kalau itu teori ya, teori itu benar teorinya demikian, tapi di lapangan nanti beda. Gitu aja. Itu aja, jangan terlalu berpaku sama tadi malam itu. Nanti Tapi itu pengajaran yang bagus. Tapi pengajaran itu pengajarannya benar, tapi tidak harus berpaku seperti itu. Ya. Lihat situasi aja. Ya, Enggak 100%. Enggak 100%. Jadi Ya tergantung kadang-kadang ya. Jadi seperti itu Bu Tina ya. Jadi pada waktu berdoa kadang-kadang Tuhan suruh yang kita lakukan kita profetik ya. Kita ucap kamu akan sembuh atau kamu akan dapat jodoh berapa ini ya. Itu kita lakukan ya. Jadi bukan kita kemudian kamu dapat jodoh ya. Ya sebentar lagi kamu keluar jodoh ya. Itu kita lihat beda ya. Jadi memang kita harus minta hikmat Tuhan juga, Roh Kudus, karena memang kita diberikan otoritas ya, tapi juga di dalam pelaksanaannya ya dikatakan oleh Pak Sastra, situasi kondisi yang ada situasi. Ya, Roh Kudus yang menggerakkan kita ya. Nah, kita sebagai pendoa kita hanya bisa satu ini. Do your best and God will do the rest. Nah, ini God will do the rest. Nah, terserah Tuhan mau sembuh, mau dia mati, langsung dicabut check out. Karena kuasanya ada di Dia. Kita diberi kuasa, keputusannya di tangan Tuhan gitu, Pak. Ya, do your best and God will do the Kalau rest. keputusannya di tangan kita, semua saya suruh sembuh, semua saya suruh kaya, nggak ada yang miskin. Jadi sombong, jadi sombong. Jadi sombong. Ya, Pak Andi itu Pak Andi. Ya Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya, kasih sedikit. Ya, tadi malam udah ikut ya Pak Andi. Puji Tuhan. Tuhan baik ya, haleluya. Oke. Begini, pada prinsipnya menurut saya suatu kesembuhan itu bisa terjadi juga perlu adanya kerjasama. Kerjasama dari siapa? Dari yang sakit atau penderita dan yang mendoakan. Otoritas memang tetap dari Tuhan, ya. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama Tuhan, yang kedua yang mendoakan, dan ketiga yang sakit. Nah sekarang dasar firman-Nya dulu. Yeremia 17 ayat 5. Ini bagi yang sakit ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Maaf, seperti yang Bu Yuni tadi sampaikan. Dia lebih mengandalkan kekuatannya rumah sakit Mount Elizabeth Singapura daripada mengandalkan Tuhan. Tadi begitu kan Bu Yuni ya. Nah, ini sama dengan tadi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Satu, ini dari pihak yang sakit. Maka kalau mengandalkan kemampuannya, dia terkutuk. Nah, sekarang di sisi lainnya, ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan tuh artinya tuh sepenuhnya percaya. Sepenuhnya mempercayakan, bukan sekedar percaya tapi mempercayakan. Tuhan mau sembuhkan boleh, Tuhan mau ambil juga boleh. Maaf, sebagai bukti, mami saya kena kanker tahun berapa? 2001 ya. Mami saya kena kanker payudara tahun 2001. Intinya mami saya lepas percaya 100%, Tuhan mau ambil boleh. Karena apa? Sudah operasi, disuruh kemo. Sudah diangkat, tapi disuruh kemo. Mami saya nggak mau. Apakah kemo menjamin sembuh? Belum tentu. Nah, mami saya juga sempat konsultasi dengan dokter di Bali, yang juga orang full gospel. Ya, dokternya juga ngomong, memang kemo tidak menjamin untuk sembuh. Lebih baik kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mau panggil boleh, enggak ya puji Tuhan. Buktinya, sampai hari ini mami saya tidak pernah
kanker itu tidak ada lagi, alias sembuh. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak yang mendoakan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar. Haleluya. Terus terang Pak Sastra, saya puji Tuhan, bersyukur di perkumpulan kita ada orang benar seperti Pak Sastra. Terima kasih Tuhan ya. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, jadi orang itu jangan asal doakan. Tapi maaf ya, kita harus ukur kemampuan kita. Maksudnya kemampuan tuh kelayakan kita di hadapan Tuhan. Layak nggak kita doakan orang? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Dan intinya biarlah segala kemuliaan, segala pujian hanya untuk Tuhan Yesus. Kita kalau dipakai Tuhan bersyukur. Kita hanya alat. Tetap yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, jadi demikian pandangan saya mengenai suatu kesembuhan dijawab atau tidak. Dan intinya kita perlu tahu, pernah dengar lagu semua baik, apa yang terjadi dalam hidupku semuanya baik. Itu yang menciptakan lagu itu pada saat dia menciptakan itu sedang sakit parah. Akhirnya Tuhan panggil dia, tetap dia bilang Tuhan Yesus baik. Demikian, Tuhan berkati. Ya, jadi Pak Amos ya, luar biasa. Jadi kesembuhan ini juga tidak selalu instan ya. Mujizat itu tidak selalu itu yang kalau kesembuhan instan itu mujizat. Tapi kadang-kadang proses juga bisa. Ya, proses seperti Brother Real ya. Itu mata sebelah kirinya sampai sekarang masih belum sembuh. Tapi itu kalau kita setia, kita berdoa terus ya, dan nanti tergantung otoritasnya Tuhan ya, kedaulatan Tuhan ya, kita yakin dan percaya Brother Real sembuh ya. Jadi memang ada beberapa hal yang saya lihat tahu bahwa kesembuhan itu tidak disembuhkan. Pertama yang saya tangkap adalah ya dikatakan karena kurang beriman dalam kesembuhan. Kemudian yang kedua adalah penghalang tersembunyi yang harus dibereskan ya, dikatakan khususnya untuk orang-orang yang belum orang-orang percaya ya. Kemudian yang ketiga adalah karena kita tidak memelihara tubuh kita ya. Pokoknya apa saja kita makan, jadi semua kita makan, tahu kita mau minta kesembuhan ya. Nah itu pola hidup kita juga harus diperbaiki ya. Dan kemudian juga keadaan dunia yang sudah rusak saat ini ya, radiasi dan segala macam ya. Dan yang penting adalah kesembuhan itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah kedaulatannya Tuhan. Ya itu yang kita mesti tahu ya. Jangan sampai kita sakit karena pola hidup kita yang nggak benar ya, tapi kemudian kita minta kesembuhan ya. Ya itu kita harus perbaiki dulu ya pola hidup kita ini ya. Itu yang mungkin saya sampaikan. Bunda Yuni, Bunda Yeni kemana? Sebentar, Bunda Yeni, Pak Aryadi. Mana Pak Aryadi? Iya, Bu Jenny ini nggak kelihatan nih ke Depok ya? Mana Pak Aryadi? Bunda Yeni? Halo? Iya, belum jawab. Ya. Enggak. Ya, Pak Ril, silakan Ril. Ril belum. Silakan. Mengenai apa nih? Kesembuhan. Ya, kesembuhan ya. Hari ini memang nggak ikut, maaf ini. Singkat aja. Nah, santai aja Pak. Santai aja kita ngobrol sharing ya. Oke. Yesus juga senang santai. Terus terang memang saya setiap subuh jam 5 pagi itu bangun mengikuti Pastor Andi Simon. Jadi ibadah yang bukan tiap jam 5. Memang kalau saya lihat itu dia mempunyai karunia. Tapi dia mengatakan bahwa itu bukan dia yang menyembuhkan. Jadi dia hanya mendoakan. Jadi kalau orang-orang sakit dia doakan. Dengan yakin dan percaya, dengan iman, tentunya dengan iman bahwa orang itu bisa sembuh. Karena kalau kita lihat di YouTube itu, nah sekarang dia ada di Makassar,
banyak muslim-muslim juga datang berdoa kepada minta kesembuhan. Dia lagi di Makassar. Berdoa menurut agamanya, menurut kepercayaannya. Jadi hanya dengan iman bisa disembuhkan. Nah, jadi sini saya saksikan bahwa ada karunia memang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing yang dapat menyembuhkan orang sakit. Memang ada yang memaksakan kehendak Tuhan. Ya, Jadi, habis baterainya. jadi tadi seperti Ya, saya. sembuh. Itu berarti dia memaksakan kehendak Tuhan. Jadi maunya langsung sembuh, padahal ini harus melalui satu proses. Contohnya mata saya ini memang ya seperti tadi dikatakan Denny bahwa masih dalam proses. Saya juga waktu dua minggu lalu dokter, akhirnya dokter juga menyerah karena harus korneanya harus diganti. Jadi kornea yang rusak dan tidak bisa diobati selain cuma tetes-tetesnya. Terus dokter ini menyatakan ya itu kesembuhan hanya dari Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Mungkin dia percaya juga bahwa Tuhan bisa melalui Tuhan. Hanya percaya dengan iman. Walaupun dia bilang kalau secara medis harus dioperasi, tapi saya bilang saya tidak mau lagi karena biayanya mahal dan pokoknya juga tidak langsung kelihatan lebih jelas karena ini harus cangkok matanya, kornea orang itu kornea orang yang dimasukkan ke mata saya diganti. Jadi ya puji Tuhan saya masih berdoa terus untuk meminta kesembuhan dari Tuhan melalui doa-doa tentunya dari teman-teman di channel ini. Jadi itulah sedikit kesaksian maupun penjelasan saya mengenai kesembuhan ilahi. Terima kasih. Oke, Brother Yonghok, silakan Brother Yonghok. Ya silakan Brother Yonghok. Oh enggak, oke. Dita. Kalau Dita dikasih karunia kesembuhan, bisa nyembuhin orang, pasti Dita sembuhin dulu yang kemarin sakit. Jadi ya Dita nggak sendirian. Jadinya kan kita, tapi ya karena Tuhan karena Tuhan yang punya otoritas ya, bukan yang nggak kasih kesembuhan, bukan yang nggak kasih karunia kesembuhan juga ke Dita. Masuk di sini nggak kasih apa, tapi ya balik lagi memang Tuhan yang pemilik gitu, sang pemiliknya. Jadi ya dengan cara apapun, meskipun kita sudah doa dan berpuasa minta kesembuhan dari Tuhan biar pasiennya sembuh, tetap aja kalau misalnya memang Tuhan berkehendaknya enggak ya enggak gitu. Itu aja sih Pak, balik lagi ke Tuhan. Oke, Pak Surya. Silakan Pak Surya. Semuanya betul, kayak Pak Haryadi juga saya setuju tuh, God will do the rest. Jadi saya juga sering doain teman-teman saya yang di bekas dulu di Universitas Indonesia, kebanyakan mereka kan Muslim. Jadi saya cuma tanya aja, mau nggak saya doain saudaranya yang sakit, yang kanker segala. Dia udah tahu saya tuh non Muslim, Nasrani. Mereka sih mau terus saya doain yang pakai apa namanya tuh voice call itu, yang ditekan itu voice call. Juga dari
kebanyakan langganan saya juga kan Muslim ya. Juga saya saya melakukan kayak begitu juga. Mereka mau gitu. Dan dan belum ada yang sembuh sih. Cuman saya doain berulang-ulang aja begitu. Saya doain berulang-ulang aja. Pertama emang saya tanya dulu, mau nggak saya doain. Begitu dia bilang oke, langsung saya doain, saya pencet voice call itu. Jadi ya benar Pak Haryadi itu God will do the rest. Tapi saya setuju. Tapi Papa doainnya secara ini ya karunia ya, secara bukan cara otoritas, bukan secara raja memerintah gitu, tapi minta sama Tuhan kan. Iya. Jadi dikasih ke atas dulu, minta dulu sama Tuhan, baru didoain. Jadi minta tolong Tuhan Yesus sembuhkan dia begitu. Panjang jadi doanya agak-agak panjang. Kalau doa nyuruh kan otoritas raja, dalam nama Tuhan Yesus sembuh kamu begitu kan. Ya, saya minta tolong ke Tuhan Yesus dulu, kan? untuk menyembuhkan. Gitu Pak Denny. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Bu Tina itu, jadi Pak Surya nanti belajar itu ya dengan melakukan tindakan raja ya. Tindakan raja. Kita kan udah dikasih tenaga dan kuasa. Otoritas ya. Iya, otoritas. Yang kemarin otoritas tuh. Iya. Tapi betul yang dikatakan oleh Pak Sasa, saya juga banyak yang saya doakan itu mati juga ya. Jadi ya memang kita semua itu otoritasnya Tuhan lah, maksudnya kedaulatannya Tuhan ya. Jadi supaya kita jangan menjadi sombong ya, karena nanti kalau kita sembuhkan itu nanti kita malah jadi Tuhan, katanya Pak Sastra ya. Sombong. Saya doain nggak sembuh. Haryadi, Bu Nayani kemana? Bu Jenny mana? Dia lagi ke rumah mamanya di Depok. Oh iya. Adiknya pagi-pagi, terus adiknya nggak jadi. Udah jam berapa? 3:30 baru berangkat tadi. Nggak tahu. Iya. Udah pulang belum? Baru sampai kali. Saya nggak. Ya. Nggak ada beritanya, cuma WA aja baru berangkat nih katanya. Waduh, nggak jadi tuh adik saya, adiknya ipar saya jemput pakai supir, kirain mau langsung pergi. Enggak, diem aja di situ di rumahnya sampai jam 3:30. Dari jam berapa? Dari jam 10. Masa nggak pulang-pulang? Saya bilang belum jadi berangkat. Rupanya dia juga nggak bisa ini, kali nggak ada sinyal kali atau gimana. Biasanya bisa apa? Bisa komunikasi juga, suka ikut juga ini apa? Galilea Blessing Ministry ini ikut doa. Tapi ini rupanya nggak tahu ada sinyalnya jelek atau gimana, saya nggak tahu nih. Saya juga nggak ada ini berita. Biasanya itu aja. Oke, kita dengarkan satu pujian dulu ya. Ya. Tidak pernah Tuhan itu menunda-nunda apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Are you ready? Siap untuk diberkati? Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bertemu dulu pada Sang Pemberi berkat itu untuk memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau sang Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan
hatiku. Amin. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Oh, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. kami percaya Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab Seluruh kehidupan, seluruh kehidupanku. Dan aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari dengan sepenuh hati, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, oh, memberkatiku.
pernah Tuhan itu. Iya, puji Tuhan. Dan yang saya tangkap juga dari sini ya, bahwa bukan hanya yang penting adalah bagaimana kita menghadirkan hadirat Tuhan ya. Waktu hadirat Tuhan itu hadir tengah-tengah kita itu, karena kuasa itu semua datangnya dari Tuhan, otoritas dari Tuhan, kedaulatan dari Tuhan. Dan kalau kita menghadirkan hadirat Tuhan ya, pada waktu juga bukan hanya pada waktu kita berdoa, pada waktu kita sehati sepakat bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan ya, kita belum ucapkan pelayanan tindakan raja, orang itu sudah dijamah, disembuhkan, mudah mengalami mujizat Tuhan ya. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita para pendoa ini punya kesehatian yang sama ya, menghadirkan hadirat Tuhan. Dan saya percaya itu waktu hadirat Tuhan itu hadir ya, tanpa kita ucapkan kata-kata pun juga ya, kuasa Tuhan langsung menjamah orang itu ya. Jadi itu yang penting yang saya tangkap dari sharing kita malam hari ini ya. Jadi pengajaran yang bagus sekali yang kita dapat, tapi juga kita harus minta dipimpin oleh Roh Kudus, dan yang melalui kesehatian bersama-sama dengan kita ini semua itu hadirat Tuhan juga itu akan menjamah setiap orang yang kita doakan. Pada waktu belum dia masuk dalam Zoom ini juga dia sudah dijamah Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam doa kita ya, doa syafaat kita. Ya, kita akan berdoa untuk Ibu Tina ya. Ya, Ibu Tina mau berdoa dengan cara imamat atau profetik atau dengan tindakan raja, silakan ya. Berdoa buat semua para pendoa kita di sini, buat Brother Real, Brother Yohok ya, Pak Dudung ya. Silakan Ibu Tina. Jadi bisa sebentar bro. Ya. Doain buat langganan boleh nggak? Sebentar Bu Tina. Untuk doa itu jangan dipaksa harus seperti itu. Biar keluar dari hati. Iya, itu yang penting. Kalau doa yang dipaksa itu tidak memberi. Biar keluar dari hatinya Bu Tina itu. Betul. Itu teorinya memang begitu. Iya. Gitu. Tapi apa yang keluar dari hatinya? Kalau Bu Tina dengar tulus, bahkan sampai mencucurkan air mata dan lain sebagainya. Tuhan dengar. Itu lebih kuasa dari sendiri. Itu lebih powerful ya. Itu aja. Ya, lebih powerful. Jangan terlalu paksa. Karena nanti kalau dipaksa, jadilah diri sendiri. Jangan kalau khotbah ikut-ikutan gaya si gelebak, padahal kita bukan gelebak. Kira-kira itu menurut saya. Ya, ya silakan Ibu Tina. Ya. Coba ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa, kalau pada sore ini kami boleh belajar Tuhan, tentang Tuhan kesembuhan, tentang kasih karunia daripada Engkau. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Engkau itu Allah kami yang ajaib, Allah kami yang penuh dengan kuasa Bapa. Engkau yang mengetahui setiap orang Tuhan hatinya. Bapa, pada malam ini kami berserah kepada satu hal yang kami rindukan. Biarlah hadirat-Mu itu Tuhan boleh selalu Tuhan mengawali hidup kami. Boleh selalu ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh nempel erat dengan Tuhan. Kami boleh bersatu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, itu yang terpenting yang kami Tuhan rindukan saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau tuh mengasihi setiap daripada anak-anak-Mu di Galilea Blessing Ministry. Engkau berikan Tuhan kami kasih dan anugerah-Mu Bapa, supaya kami Tuhan kepenuhan Roh Kudus dari Engkau, supaya Tuhan kami ini Tuhan boleh terus di dalam Tuhan melakukan Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami merindukan Tuhan setiap orang Tuhan boleh menikmati kasih Tuhan.
Terlebih Tuhan orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang orang-orang Tuhan dari kaum muslim, dari Buddha Tuhan dan dari yang lain. Mereka tidak tahu, tidak kenal Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami bisa Tuhan memberitakan kabar baik-Mu melalui Tuhan banyak hal. Terlebih Tuhan melalui kesembuhan. Amin. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih dan sayang-Mu Tuhan. Supaya kami Tuhan bisa memberitakan firman-firman Tuhan. Melalui Tuhan kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kuasa dan tenaga Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami menyerahkan semua. Tolong Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Supaya Tuhan, kami semua Tuhan boleh berlaku Tuhan seperti Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan memberitakan firman Tuhan. Dengan cara menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah, orang-orang yang dapat masalah, kami boleh doakan dan mereka boleh terlepas. Mereka sehingga mata rohani mereka boleh celik Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berikanlah Tuhan kami jiwa-jiwa Tuhan. Yang Tuhan haus dan lapar akan Engkau, tetapi mereka tidak mengerti firman-Mu, tidak mengerti siapa Tuhan. Tuhan tolong supaya kami Tuhan boleh menjadi alat kemuliaan-Mu. Itulah ya Tuhan yang hamba rindukan, yang kami semua rindukan Bapa, bahwa kami Tuhan boleh menjadi alat kemuliaan. Saya percaya Tuhan, kalau teman-teman yang di Galilea Blessing Ministry ini yang kurang sehat tubuhnya, baik Pak Yohok Tuhan, baik Pak Ril mata kirinya, baik Tuhan Tante Tina, baik Tuhan siapapun, kami percaya Tuhan Engkau sudah menyembuhkan Tuhan dengan kasih. Engkau Tuhan sudah memberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan buat mereka. Mereka boleh lebih lagi imannya diteguhkan di dalam Engkau. Oh Rabbi. Tapi Tuhan tolong Bapak, supaya setiap dari kami ini diberikan kuasa Tuhan, tenaga dan kuasa, otoritas daripada Engkau, dengan maksud Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Janganlah kami Tuhan melakukan segalanya itu untuk ketenaran nama kami. Jangan Bapak, hancurkan itu semua. Tetapi Tuhan, biar kami bisa melakukan Tuhan penginjilan, sehingga Tuhan, apa yang Tuhan rindukan, semua orang boleh mengenal Tuhan, boleh percaya, boleh bertobat, boleh menjadi anak-anak-Mu. Itu boleh terjadi Bapak. Indonesia boleh dipulihkan Bapak. Kami merindukan itu Bapak. Kami merindukan Bapak. Biarlah Tuhan, seluruh orang itu boleh bertobat, boleh percaya, boleh menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus tahu hati setiap kami. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, bimbing kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan, Galilea Blessing Ministry ini menjadi satu wadah di mana anak-anak-Mu lebih mengerti, lebih percaya, dan lebih Tuhan boleh menjadi Tuhan alat-alat Tuhan yang indah. Kami di mana saja berada Tuhan. Tuhan, kirimkan Tuhan jiwa-jiwa supaya kami boleh menjadi alat kemuliaan. Terpuji-puji Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya Ibu Yuni berdoa buat
Febe ya, keluarganya dipulihkan, kemudian berdoa juga untuk teman kita Otik Lalamentik ya, yang kemarin kita sudah doakan juga, yang ada sakit di bagian mulutnya. Kemudian berdoa untuk siapa lagi ya, Pak? Ya silakan, yang Ibu Yunis silakan tambahkan aja. Pak Amos, Mami Tina ada nggak? Mami Tina, Mami. Ada katanya. Ya. Ya silakan di Tante Tinanya. Ya, ya sambil menunggu. Ya silakan Bu Yuni. Mari kita satu dalam doa. Berkati kami semua Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang ada di Galilea Besen Ministry ini Tuhan. Beri kami semua sehat sempurna dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkau Allahku yang ajaib, Engkau Allahku yang penuh kemuliaan. Amin. Yesus tolong Tuhan. Hamba-Mu Febe dan juga Pak Arbet Tuhan. Keluarga ini Tuhan. Engkau berkati rumah tangganya Tuhan. Berikan dia sehat sempurna, sukacita yang dalam Engkau Tuhan. Juga Pak Albert Tuhan, agar dia menjadi imam dalam keluarga. Tuhan bisa dapetin buat pelihara. Juga apapun yang dikerjakan mereka berhasil Tuhan. Pak Albert juga mendapat memperoleh penghasilan Tuhan. Bimbing tuntun dia Tuhan, agar dia mendapat pekerjaan yang sesuai dengan yang diinginkannya. Karena Allahku yang baik, penuh kemuliaan juga Febe ini Engkau berkati Tuhan. Dia punya hati yang damai, sejahtera, punya kesabaran, punya belas kasihan yang dari Engkau. Karena Engkau Allahku yang baik, penuh kemuliaan. Keluarga ini Engkau tuntun Tuhan. Engkau bimbing agar menjadi keluarga yang benar-benar menjadi teladan bagi semuanya, keluarganya masing-masing. Engkau Allahku yang baik, penuh kemuliaan. Juga Lalamentik ini Tuhan, Bel Pastri, Engkau berkati Tuhan, dia kena Bel Pastri dan berikan dia sehat sempurna, mulutnya kembali normal dalam nama Yesus Kristus. Semua saraf-sarafnya Engkau jamah Tuhan Yesus, agar kembali normal dia, mulutnya mencoba. Engkau berkati agar kembali sehat, normal, sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkau Allahku yang penuh kemuliaan. Kami hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Kami tidak mengandalkan diri kami hanya menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bekerja, Engkau berkarya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga Mami Tina Iskandar. Di dalam masa tuanya ya Yesus, Engkau jamah Mami Tina Iskandar ini Tuhan. Berikan dia hati yang damai, sejahtera yang dari Engkau Tuhan. Segala ketakutannya, kekhawatirannya Tuhan, Engkau angkat di atas kayu salib. Karena dia di dalam masa tuanya Tuhan, berikan yang hidup, yang damai, yang sejahtera, yang tenang Tuhan. Anak cucu mantunya Engkau berkati Tuhan. Berikan semua sehat sempurna, rukun dalam nama Yesus Kristus. Anak cucu mantu semuanya rukun Tuhan. Menyayangi orang tuanya, hormat kepada orang tuanya, juga hormat kepada sesama saudaranya Tuhan. Semua ada takut akan Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, penuh kemuliaan. Jamah Mami Tina Iskandar ini Tuhan, agar semuanya organ-organ tubuhnya sehat, normal, sempurna Tuhan. Lambungnya Engkau berkati agar semua normal Tuhan, tidak ada asam lambung Tuhan, semua sehat, tidak ada rasa sakit, penyakit apapun juga usir di dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkau Allah yang penuh kemuliaan. Berkati Mami Tina Iskandar di masa tuanya Tuhan, agar dia ada damai, sejahtera dalam kehidupannya. Semua organ tubuhnya Engkau berkati, semua saraf-sarafnya Engkau berkati Tuhan. Juga hidungnya tidak mimisan lagi Tuhan, lambungnya sehat, normal, sempurna adanya, lututnya semua tulang-tulangnya normal di dalam nama Yesus Kristus. Allahku yang penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau yang bekerja berkarya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Terima kasih Bu Yuni, terima kasih Bunda, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Pak Surya berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Ya, silakan Pak Surya. Ayo. Ya, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas semua
berkat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, khusus kepada Galilea Blessing Ministry ya Tuhan, sampai saat ini ya Tuhan, dan seterusnya. Pada kesempatan sore hari ini ya Tuhan, kami berdoa khusus untuk negara bangsa Indonesia ya Tuhan, yang Kau cintai ya Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan berkat-berkat khusus pertobatan ya Tuhan bagi bangsa ini ya Tuhan. Juga ya Tuhan, terima kasih atas pandemi yang telah landai, yang telah hijau ya Tuhan, sehingga diharapkan pada akhir Desember ini ya Tuhan 75% telah mengalami suntikan vaksinasi ya Tuhan, dan pada bulan Januari bisa disuntik booster ya Tuhan untuk kami para lansia dan seterusnya ya Tuhan. Terima kasih atas semua ya Tuhan yang Kau telah tolong dalam pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hal itu ya Tuhan. Terima kasih juga atas semua kesehatan yang Kau berikan kepada kami, kesembuhan-kesembuhan yang Kau berikan kepada kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang perkasa. Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak Sastra tutup acara kita. Haleluya, luar biasa. Sedikit saya sampaikan bahwa pengajaran tadi malam itu bagus, tetapi tidak semua pendoa harus ikut, karena masing-masing sudah diberikan oleh Tuhan caranya. Yang terpenting bagaimana kerendahan hati kita. Saya disuruh berdoa seperti Bu Tina, saya nggak bisa, maaf aja. Ibu Tina suruh berdoa seperti saya juga nggak bisa. Saya disuruh berkhotbah seperti Pak Andi Amos, saya nggak bisa, nyerah saya. Pak Andi disuruh khotbah kayak saya, nyerah juga Pak Andi. Nyerah dia. Biarkanlah pendoa-pendoa itu berdoa sesuai apa yang Tuhan beri. Yang terpenting dia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuncinya cuma di situ. Sebagaimanapun hebatnya, kalau tidak nyebut nama Tuhan Yesus, tidak bakal ada apa-apanya. Itu kuncinya. Ya, pengajaran bagus, tetapi kuncinya berdoa adalah dalam nama Tuhan Yesus, apapun caranya. Ya, apapun caranya. Ya, tetapi dalam nama Yesus, karena itu yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Mau pakai teori seluruh hal kitab dari kejadian sampai Wahyu dikeluarin berdoa, ya belum tentu, ya gitu ya. Jadi kalau tidak dalam nama Tuhan Yesus, ya Bu Tina, berdoa dalam nama Tuhan Yesus apapun caranya. Amen. Apapun caranya, silahkan mau nangis, mau tertawa, bahasa roh, ya, silahkan, tetapi dalam nama Tuhan Yesus, jangan dalam nama yang lain. Kalau dalam nama yang lain itu tak ada gunanya. Haleluya. Amin. Ya, itu yang terpenting. Kalau saya dapatkan ya, kan saya orang teologi juga. Ya. Jadi Pak Dani juga orang teologi, Pak Albert orang teologi. Teori itu teori Alkitab bagus, tetapi masing-masing kan ya, karakternya beda. Pak Yongkok suruh doa kayak saya, mungkin Pak Yongkok nggak bisa. Ibu Yuni disuruh galak kayak saya, nggak bisa, orangnya halus. Nah Pak Andi suruh galak kayak saya, waduh, saya disuruh halus kayak Pak Andi, nggak bisa juga saya. Kira-kira begitu ya. Mari kita satu berdoa. Haleluya. Jadi jangan, yang tadi malam itu jangan dipikirkan, ya, yang dapat itu jangan dipikirkan berat-berat. Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus, baik namanya imamat, baik namanya rajani, baik namanya apa, satu lagi saya lupa itu. Campuranlah segala macam. Yang penting dalam nama Yesus. Ya, kita doa. Roh Kudus ya. Roh Kudus ya, itu dalam nama Yesus, Roh Kudus, kuncinya di situ saja ya. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur pada sore hari ini. Engkau masih menjamah kami semua untuk berdoa. Bahkan Engkau telah memberikan kuasa dan otoritas kepada kami untuk menyembuhkan orang sakit yang terbeban berat, juga Engkau akan sembuhkan melalui otoritas-Mu kepada kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa khusus untuk PB Tuhan Pak
Pak Albert dan Engkau jamah dimanapun Pak Albert berada, supaya Pak Albert merendahkan diri kembali bersama-sama dengan PB sebagai suami istri yang luar biasa. Kami juga doa untuk Pak Yonghok, Engkau jamah oleh darah Kristus dan biru khusus seluruh penyakitnya yang saat ini segera disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau sanggup berkarya karena Engkau punya otoritas untuk menyembuhkan orang sakit, khususnya Pak Yonghok disembuhkan total mulai detik ini hidup permohonan nama. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga doa untuk Pak Ril Taroreh yang saat ini matanya masih belum sembuh. Kiranya Engkau darah Kristus dan biru khusus Engkau mati ditikam, ditombak dan sebagainya untuk menebus dosa-dosa kami dan mengangkat seluruh sakit penyakit kami. Oleh karena itu malam hari ini kami berdoa, kami meminta kepada Engkau agar sembuhkan mata Pak Ril, berikan mata yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Dita berikan kesehatan sempurna, anak-anaknya sehat, juga sukacita dan damai sejahtera apapun dikerjakan Engkau buat berhasil, sehingga kehidupan Ibu Dita dan keluarganya dijamin oleh Tuhan. Itu doa kami. Kami doa untuk Ibu Tina dan Pak Surya, Engkau berkati kesehatan sempurna, bisnisnya diberkati, pelayanan diberkati, dan semakin hari punya kuasa karena otoritas Tuhan untuk berdoa, menyembuhkan orang sakit, dan juga mendoakan orang-orang yang terbeban atau orang-orang yang terbelenggu. Terima kasih Bapak, kami doa untuk Pak Aryadi dan Ibu Yeni yang sekarang ada di mana. Ibu Yeni yang Engkau jamah dalam perjalanannya, Pak Aryadi yang Engkau jamah usianya sudah tambah tapi sempurna, pekerjaan bisnisnya diberkati dalam nama Yesus. Kami juga doa untuk Pak Andi, Tuhan Engkau jamah Pak Andi dari ujung paling kaki sehat sempurna, bicaranya sempurna dalam nama Yesus. Bisnisnya luar biasa diberkati, orang-orang yang berhubungan dengan Pak Andi, Tuhan dengan perusahaannya diberkati sehingga semua kewajibannya dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih kami doa untuk Mami Tina, Tuhan Engkau jamah dalam nama Yesus. Mimisan juga sembuhkan, gernya atau ada di dalam mulut hatinya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kakinya juga disembuhkan, seluruh kondisi tubuhnya sehat sempurna dalam nama Yesus. Kami doa untuk Ibu Lis, Mami Kathy, Tuhan kami doa, Ivan, Jesse, kami doa dalam nama Yesus. Berikan kesehatan yang sempurna, sukacita dan damai sejahtera keluarga ini dalam nama Yesus. Kami doa khusus juga untuk Brother Denny Mane, saudaraku Tuhan. Engkau pakai untuk menangkan banyak jiwa-jiwa di marketplace Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi otoritasmu yang luar biasa, telah memberikan kuasa kepada Pak Dhani Mande dan juga kami semua. Tapi kami percaya otoritas yang Engkau berikan kepada kami, tetapi keputusan ada di tangan Tuhan, bukan keputusan di tangan kami. Kami hanya berdoa kepadamu, keputusan terserah kepada Engkau, karena Engkaulah empunya kerajaan, karena Engkaulah empunya semuanya di dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua teman-teman kami yang tidak hadir pada malam hari ini, Ibu Linda, Ibu Lydia, dan juga yang lain-lainnya. Kami tidak sebut namanya, tapi Engkau mengenal mereka dimanapun berada. Engkau jamah kesehatan yang sempurna. Kalau dia usaha-usaha diberkati, pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau pakai kami terus untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa di marketplace. Kami percaya kuasa-Mu yang Engkau berikan kepada kami akan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan meninggalkan Zoom ini. Engkau terus jamah kami pada hari Minggu besok, kami istirahat dan untuk ke gereja untuk menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Dan Engkau terus lindungi kami kesehatan yang sempurna dan juga sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Keluarga kami sehat sempurna, anak cucu juga saudara-saudara kami. Tidak ada satupun yang sakit, tidak ada satupun yang menderita, karena Engkau telah mengkaruniakan semua kesehatan kepada kami, dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang terus setia dan hidup dalam kebenaran-Mu.
Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami telah menerima berkat-berkat daripadamu, dan sebentar lagi akan meninggalkan Zoom ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami akan istirahat untuk menikmati sore hari dengan minum kopi atau santai dengan keluarga. Haleluya, haleluya, amin. Ya.